Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat pagi. Senang banget pagi hari ini, hari Selasa 15 Maret 2022, kita kembali dalam program Bincang-Bincang Santai. Pagi hari ini cukup dingin ya di seputaran studio Raisa Radio. Gimana kalau di tempat Anda, Sobat Sehat, apakah dingin juga? Dan sudahkah Anda bergerak hari ini? Karena Sobat Sehat, dengan kita bergerak atau kita berolahraga, itu bisa tubuh kita memproduksi hormon endorfin yang bisa memberikan energi positif pada tubuh kita. Nah, kami ucapkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini memantau Raisa Radio, mendengarkan melalui aplikasi radio streaming. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang berada di radioindonesiasehat.com, dan juga kami ucapkan selamat pagi untuk Sobat Sehat yang sudah mengakses link Zoom kami untuk bisa berdiskusi langsung bersama dengan narasumber kami, karena pagi hari ini kita akan ngobrol tentang nutrisi tepat untuk memaksimalkan performa saat berolahraga. Nah, untuk Sobat Sehat yang suka banget berolahraga nih, boleh banget untuk nanti berpartisipasi selama 1 jam ke depan. Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kami ini, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Sarjana Gizi, Master of Public Health, Registered Dietitian, Ibu Mirza dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Dan pagi hari ini Ibu Mirza akan ditemani oleh Mbak Radiana Muslihah, Sarjana Gizi, Master of Science dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Dan kami persilahkan selama 1 jam ke depan Sobat Sehat untuk menyimak, dan untuk Sobat Sehat yang belum mendownload aplikasi radio streaming Raisa, silakan di-download saja melalui Play Store dengan keyword Raisa Radio. Baik, waktu saya persilahkan ke Mbak Ica, silakan. Terima kasih Mbak Galuh, suaranya sudah masuk Mbak? Sudah Mbak Ica? Sudah, oke. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Sobat Sehat ya, Sobat Sehat Raisa, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, senang sekali di pagi hari ini saya kembali lagi diajak ngobrol-ngobrol ini di Radio Raisa. Jadi di pagi hari ini saya akan kembali memoderatori bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan untuk hari ini tema kita adalah tentang olahraga nih. Jadi mungkin ini sangat pas ya untuk teman-teman Sobat Sehat semua yang mungkin rajin suka olahraga. Jadi nanti kita bisa diskusi ya bagaimana sih nutrisi yang tepat gitu. Jadi kita akan meninjau dari aspek gizi ya. Jadi seperti apa nutrisi yang tepat yang bisa kita terapkan gitu ya untuk mengoptimalkan performa olahraga kita. Nah, pagi hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang tentunya sudah sangat expert ya di bidang gizi olahraga juga. Ini ada Ibu Dr. Mirza Hapsari. Selamat pagi Ibu Mirza. Selamat pagi Mbak Ica. Iya, sehat Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Halo Mbak Ica, sepertinya Mbak Ica kehilangan sinyal ini Mbak Galuh, sepertinya Mbak Ica ya. Maaf ini kayaknya saya tadi jaringannya sempat. Iya. Sudah kembali belum Bu Mbak Galuh? Sudah Mbak Ica? Ya sudah Mbak Ica. Sudah. Atau memang kalau Mbak Ica belum memungkinkan untuk open cam tidak apa-apa Mbak Ica? Iya, ini saya coba matikan dulu ya, Mbak Galuh, maaf. Tidak apa-apa, Mbak. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Mirza. Kita akan ngobrol-ngobrol ini dengan Bu Mirza. Oke, Bu Mirza, mungkin sekarang kita mulai dulu dengan sebetulnya apa saja sih Bu yang mempengaruhi performa olahraga itu gitu. Jadi sebelum kita mengupas tentang gizinya nih, nutrisinya, sebetulnya performa olahraga itu apa aja sih yang mempengaruhi Bu? Oke, baik Mbak Ica. Untuk mengawali ini ya memang kita perlu tahu ya sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi performa olahraga. Kalau kita merujuk pada ahli fisiologi olahraga dunia, ya, beliau ada menuliskan buku fisiologi olahraga yang dirujuk oleh para
peneliti, ilmuwan ya yang bergerak di bidang olahraga, itu miliknya Per Olof Astran ya. Per Olof Astran itu ahli olahraga dari Austria ya. Per Olof Astran ini menuliskan buku ya pada tahun 2010, itu menyebutkan ada 5 ya yang mempengaruhi performa. Nah, yang pertama adalah somatic factor. Somatic factor ini semua yang berhubungan dengan profil fisik tubuh seseorang ya. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik ya. Genetik ini yang ditinjau potensi dari tipe serabut otot seseorang gitu ya. Nah, tipe serabut otot seseorang ini apakah cenderung tipe serabut yang memang cocok untuk olahraga endurance, ataukah yang potensinya untuk olahraga penguatan dan pembentukan otot ya, atau strength condition, atau keduanya, jadi punya potensi 50-50. Nah, ini faktor genetik ini juga akan menentukan nanti tipe cabang olahraga apa yang bisa dia tekuni atau maksimalkan ya sesuai dengan potensinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor gizi. Ya, faktor gizi. Dan yang keempat adalah faktor latihan itu sendiri. Kita nggak bisa pungkiri latihan itu juga menjadi sebuah upaya mempengaruhi genetik ya. Artinya gini, meskipun dia punya potensi genetik yang bagus, tapi tidak diiringi gizi maupun latihan yang tepat, ya nggak akan optimal. Gitu. Jadi latihan pun juga mempengaruhi. Dan selanjutnya adalah psikologi yang kelima atau mental. Karena kita udah bangun atlet badannya bagus, potensi genetiknya ada, kemudian gizinya udah support, latihannya udah bagus. Tapi ketika ketemu lawan ciut nyalinya ya, mentalnya nggak ada, ya udah dia nggak akan dapat tanding, nggak akan dapat performa yang terbaiknya. Atau mungkin diajarin latihan dengan penambahan intensitas atau beban yang lebih berat, dia udah keder duluan. Nah, itu sama aja, nanti dia nggak akan dapat program latihan yang sampai ke maksimum performance. Jadi kelimanya itu tadi tidak bisa berdiri sendiri, jadi saling berinteraksi. Artinya tadi kalau di awal saya sebutkan somatik atau tipe tubuh, nah tipe tubuh yang baik ini kan juga disupport dari gizi yang baik juga, dari asupan makan yang baik juga gitu. Nah, jadi ini semua saling berinteraksi dan 5 hal inilah yang ditetapkan ya Mbak Ica ya, ditetapkan oleh kementerian sebagai sport science ya, sport science yang harus diterapkan di setiap pembinaan level atlet, baik di level grassroots sampai yang di penthouse atau atlet yang memang elit ya, elit atlet. Jadi kelima unsur ini harus benar-benar diperhatikan kalau kita mau menghasilkan atlet dengan performa terbaiknya. Gitu Mbak Ica. Ya, berarti ada 5 ya. Berarti sebetulnya itu nutrisi salah satu faktornya ya, Bu Mirza ya. Betul. Ya. Karena mungkin kita masuk ke gizi ya, Bu ya. Jadi kalau tadi kan ada 5 faktor nih ya, Bu ya. Kira-kira sebetulnya peran gizi itu sebesar apa sih, Bu? Gitu. Kemudian sejauh apa sih gizi itu bisa menunjang performa gitu? Oke, baik. Jadi sebenarnya ketika para ilmuwan dunia menetapkan bahwa gizi bagian dari sport science, berarti perannya pasti cukup besar untuk mendukung performa itu sendiri. Karena fueling tuh bahan bakarnya dia, misalkan mau melakukan olahraga strength condition, itu mau nggak mau ya protein harus tepat. Mau melakukan olahraga endurance, karbohidratnya juga harus tepat. Itu kan pada prinsipnya memang seperti itu. Nah, kajian yang terkait dengan pengaruh, besaran pengaruh ini memang sebenarnya di setiap cabang olahraga itu perlu dilakukan pengkajian ya. Tetapi yang sudah pernah saya lakukan sendiri, kebetulan itu memang untuk cabang olahraga sepak bola ya, jurnalnya juga sudah saya terbitkan. Itu gizi sendiri itu mempengaruhi sebesar 69% terhadap performa seorang atlet gitu. Nah, beriringan dengan latihan itu potensinya menjadi naik di atas 70% ya. 70% terhadap performa. Nah, saya kira hasil ini menurut praduga saya ya, karena memang bahan bakarnya orang berolahraga kan gizi ya.
itu kalau diterapkan atau dianalisis di cabang olahraga lain, saya kira ketemunya tidak jauh berbeda, ya, karena memang sebagian besar kebutuhan energi untuk berolahraga, apapun jenis olahraga, itu membutuhkan suplai energi. Nah, latihan memang betul akan mempertajam skill maupun performa seorang atlet, tetapi tanpa ada dukungan gizi, maka latihan itu nggak akan pernah optimal. Begitu, Mbak Ica. Oke, berarti tadi sangat penting untuk fueling ya Bu Mirza ya, terutama kemudian dia sampai 69% ya mempengaruhi performa seseorang ketika berolahraga gitu. Oke. Nah, Bu Mirza tadi sudah sempat menyinggung sedikit-sedikit tentang apa protein gitu ya, kemudian tadi ada karbohidrat. Nah, mungkin sebelum kita ke situ Bu, mungkin bisa ceritakan sedikit Bu, kira-kira sebetulnya ketika kita berolahraga itu perubahan fisiologis yang terjadi itu apa sih Bu, kok sampai kita butuh nutrisi yang tepat gitu, mungkin secara singkat bisa digambarkan dulu Bu itu. Oke, baik. Jadi fisiologis yang direspon tubuh kita akibat berolahraga itu sebenarnya hampir semua aspek organ itu akhirnya tertrigger untuk bekerja dan menyesuaikan, mulai dari fungsi jantung dan kardiorespirasi dan paru-paru jantung dan paru-paru, kemudian fungsi hormonal itu juga akan berpengaruh. Misalkan kalau orang berolahraga itu kan berarti fungsi jantungnya menjadi bagus, maka tingkat kebugarannya juga akan menjadi bagus. Ya kan, kebugaran ini sangat ditentukan juga dengan bagaimana flow oksigenasi di dalam tubuh kita sampai ke jaringan otot kita. Nah, itu kalau olahraga jantungnya bagus itu biasanya efektif dan efisien untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, demikian halnya dengan hormon. Jadi orang berolahraga tadi memang akan meningkatkan hormon mood yang baik gitu ya. Jadi endorfinnya itu naik. Jadi kalau orang dengan endorfin yang naik, dia memiliki kestabilan emosi yang cukup bagus gitu loh dengan berolahraga. Nah, meskipun ada di stage tertentu, ya kan namanya olahraga kan menimbulkan kelelahan ya. Kalau olahraganya terlalu berat gitu ya, akan tetap terrespon oleh sistem hormon yang lain dengan munculnya hormon kortisol atau hormon penanda-penanda kelelahan lain gitu. Nah, kemudian tentunya karena mereka beraktivitas, ini otomatis tubuh itu kan akan membutuhkan energi yang cukup besar, maka terjadi metabolisme energi yang cukup besar, mulai dari perombakan berbagai simpanan tubuh apapun itu, ada di hati maupun di otot kemudian glukosa darah, itu semua nanti akan dipakai sebagai sumber energi ketika seseorang berolahraga, sehingga kalau banyak sekali penanda-penanda biokimia yang akan sangat berubah ketika kita melakukan aktivitas olahraga, dan itu bisa dikendalikan dan di-maintain dengan asupan gizi yang cukup gitu ya. Nah, kemudian selain itu sebenarnya seperti keseimbangan cairan dan asam basa itu juga akan mengalami perubahan dan harus disesuaikan harus diadaptasi. Karena pada saat kita berolahraga itu akan muncul kehilangan cairan yang cukup banyak maka di situ butuh sekali rehidrasi, sehingga nanti sistem keseimbangan asam basa dan cairannya akan tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi tubuh. Contoh sederhananya tadi akan ada kram dan mungkin juga akan ada pingsan yang paling parah tuh kalau udah sampai pingsan, biasanya tuh kram pingsan itu sebagai salah satu penanda kita kekurangan cairan pada saat berolahraga. Nah, kira-kira sih itu sih yang paling besar direspon oleh tubuh kita dengan adanya peningkatan kebutuhan energi, dan perlu concern sekali terhadap peningkatan kebutuhan cairan tubuh gitu. Oke. Baik, pemirsa tadi kan menyebutkan ada ini berarti ada peningkatan gizi di situ yang harus kita penuhi gitu ya Bu Mirza. Nah,
Sebetulnya seberapa besar sih Bu peningkatannya? Maksudnya kita harus makan seberapa banyak nih Bu nambahnya gitu. Misalnya kalau dari karbohidrat kemudian dari protein tuh dari yang kebutuhan normal kita itu jadinya nambah berapa gitu kalau olahraga gitu Bu. Oke, baik. Jadi memang namanya manusia tidak boleh meninggalkan kecukupan yang sesuai dengan angka kecukupan gizi yang ditetapkan ya, Mbak Ica, sesuai kelompok umur, sesuai juga dengan jenis kelamin, itu nggak boleh kita tinggalkan karena itu kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk menjamin status kesehatan kita, ya kan? Nah, kemudian kita tiba-tiba merubah gaya hidup kita, atau mungkin kita berprofesi sebagai atlet di mana aktivitas kita menjadi lebih banyak dibanding aktivitas yang sudah diukur sebagai standar minimum orang sehat pada umumnya. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah kita harus tahu persis sebenarnya tingkat olahraga kita itu seperti apa. Kemudian sekarang kan kita sudah punya teknologi ya Mbak Ica ya, kita punya Strava, kita punya Garmin, kita punya jam tangan yang memang cukup informatif ya, bahkan aplikasi di handphone ya, itu juga sudah ada banyak yang membantu kita menginformasikan berapa kalori yang terbakar ketika kita melakukan olahraga. Nah, jadi penambahannya berdasarkan itu saja Mbak Ica. Jadi ditambahkan, misalkan sesuai umur kita ini kan kita di 2100 sampai dengan di 2500 ya. Kita ambil rata antara laki-laki dan perempuan, range-nya di 2000 sampai di 2500. Nah, kalau kita sedang berolahraga, misalkan ternyata olahraga kita sehari-hari membakar 500 kalori. Atau bahkan kalau yang elit atlet bisa sampai 1000 kalori. Nah, maka 500 dan 1000 kalori inilah yang menjadi tambahan kalori kita setiap harinya yang disesuaikan dengan kebutuhan latihan pada hari itu. Nah, kurang lebih simpelnya seperti itu, Mbak Ica. Ya, sekarang kita udah punya banyak teknologi ya Bu ya, jadi teman-teman tuh bisa langsung tahu ya tadi membakar berapa kalori gitu, kemudian nanti kita bisa mengganti itu gitu ya Bu Mirza. Kalau untuk proporsi makronutriennya gimana Bu? Apakah ada perbedaan atau misalnya harus ada yang ditingkatkan salah satu zat gizi gitu Bu? Oke, baik. Jadi untuk kebutuhan makronutrien yang karbohidrat misalkan ya, Mbak Ica, itu memang semakin tinggi latihan memang harus ditingkatkan. Pada latihan yang ringan itu kita bisa pakai di 6-8%. 6-8 gram per kilogram berat badan per hari, ya. Tapi kalau latihannya kemudian kita meningkat menjadi latihan dari ringan menjadi latihan yang sedang, ya tingkat intensitasnya, maka kita bisa mengambil di 8-10 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian kalau kita berat sekali nih ya, berat sekali itu bisa mengambil di 10-12 gram per kilogram berat badan per hari. Itu untuk kebutuhan karbohidratnya. Nah, sedangkan untuk proteinnya itu juga bertahap bertambah. Jadi kita biasanya start awal untuk seorang atlet yang berolahraga ringan itu ada kita berikan di 1,4. Kemudian kalau yang sedang di 1,7 dan kalau yang berat di 2. Nah, itu pun nanti juga 2 ini artinya satuannya gram per kilogram berat badan ya. Dan ini nanti pada olahraga yang ada strength condition ya, ada penguatan otot dan memang fokusnya ada di sana, kadang-kadang untuk proteinnya bisa lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari. Begitu. Kalau untuk lemak biasanya nanti kita ambil sisanya ya dari penghitungan dari karbohidrat maupun proteinnya. Nah, nanti lemak itu kita ambil dan tentunya lemak ini yang kita harapkan bukan lemak yang tersimpan dari makanan ya, atau yang ditambahkan ya, maksud saya ditambahkan dalam proses memasak atau proses pembumbuan, itu bukan. Tapi memang pilihan dari lemak-lemak sehat yang mengandung golongan PUFA maupun MUFA ya. Itu seperti itu Mbak Ica kurang lebihnya. Ya, tadi sudah lengkap sekali ya Sobat Sehat semua. Jadi cara menghitung kebutuhannya tadi misalnya kita ambil karbohidrat 10 gram gitu ya Bu ya. Kemudian berat badan kita misalnya di 60 kilo, jadi kita kalikan gitu.
Jadi Betul, ya. kebutuhan kita sekitar 600 gram karbohidrat per hari seperti itu. Itu contoh untuk menghitungnya seperti itu. Ya. Oke, Bu Mirza, mungkin kita lihat ke pertanyaan dulu ya, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar. Ini yang pertama ada dari Mbak Putri Kintan Pratiwi yang sudah bertanya. Jadi Bu Mirza, topiknya bagus sekali, izin bertanya. Kalau jarak antara sarapan ke olahraga pagi itu berapa jam? Jadi mungkin nggak cuma sarapan ya Bu, intinya dari makan besar gitu ya ke olahraga itu baiknya berapa jam gitu. Kemudian apakah baik kalau berolahraga pada saat perut masih kosong di pagi hari? Nah ini juga mungkin ada pendengar atau orang yang biasanya mempraktekkan olahraga saat perut kosong ya Bu ya, mungkin kaitannya dengan biar lebih banyak turun berat badannya misalnya sebenarnya. Itu bahaya atau enggak? Silakan Bu Mirza. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi sebelum saya jawab ke sana, saya kasih pengantar dulu ya, bahwa tubuh manusia di pagi hari itu ditentukan pada saat kondisi dia sebelum tidur di malam hari, ya kan? Nah, misalkan begini, di malam hari dia tidur jam 10, kemudian dia makan terakhir di 2 jam sebelum dia tidur misalkan, ya 2 jam sebelum dia tidur. Nah biasanya kan berarti dia sudah dia bangun jam 5 atau jam 5 lah ya, berarti kan dia sudah tidur 8 jam. Nah ketika sudah tidur 8 jam itu apalagi tadi makan malamnya sudah telat di jam 7 atau sudah telat, terakhirnya di jam 7 atau jam 8 ya maksud saya. Itu pada waktu pagi harinya itu kadar glikogen otot, glikogen hati terutama itu semua sudah menurun gitu ya. Itu semua sudah menurun. Maka sarapan pagi ya, kita belum ngomongin olahraga nih ya. Sarapan pagi itu penting untuk mengembalikan kadar glikogen hati maupun glikogen otot ya, termasuk glukosa darah karena glukosa darah ini keseimbangannya itu dipenuhi dari glikogen hati dan glikogen otot, simpanan glikogen hati dan glikogen otot. Nah, sehingga ketika kita sarapan pagi itu tujuannya adalah memberi energi kepada kita ya, kepada tubuh kita yang sudah 8 jam berpuasa supaya bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Saya belum ngomongin olahraga nih. Aktivitas sehari-hari sampai nanti di jam 12 siang itu masih dalam energi yang baik gitu. Apalagi kalau pelajar dia belajar butuh konsentrasi glikogennya supaya glukosanya bisa masuk ke otak, bisa fokus, bisa belajar dengan bagus, itu kan fungsinya sarapan di sana. Nah, apalagi ya, kita mau berolahraga, di mana berolahraga itu akan sangat cepat sekali ya proses yang membuat glikogen hati yang tadi sudah sedikit, glikogen otot juga sudah sedikit, glukosa darah sangat tergantung dari simpanan tersebut. Kalau kita nggak kasih makan, yo maka berbahaya. Yang ada kita lemes nantinya, ya kan? Maka kita tidak menyarankan sebelum berolahraga itu perutnya kosong. Ya, tetap harus diisi. Nah, kapan diisinya? Ya memang secara baku, ya secara aturan kita itu makan lengkap itu hitungannya 4 jam sebelum berolahraga. Ya kan? 4 jam sebelum berolahraga. Memang akan lebih mudah kalau jam olahraganya itu ada di atas jam 10, kemudian atau di sore hari gitu ya. Sehingga kita sarapan pagi jam 6 itu masih bisa. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita harus berolahraga atau berlatih start di jam 7 misalkan. Ya, seperti saat ini saya sedang menggawangi atlet-atlet timnas untuk sepeda, mereka kan latihannya jam 7. Nah, bagaimana? Apa iya saya harus membangunkan atlet saya di jam 4 subuh untuk makan gitu kan? Kan nggak mungkin. Otomatis dia punya waktu hanya 2 jam, ya kan? 2 jam sebelum dia berangkat, yaitu biasanya mereka sudah siap ready di jam 5 pagi kalau latihan jam 7. Nah, maka di waktu 2 jam ini kita tetap harus fueling. Nah, fuelingnya apa? Fuelingnya adalah memberikan makanan yang tetap lengkap. Lengkap itu artinya ya ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, ada sumber sayuran dan buahnya, ya kan? Nah, ini harus lengkap, vitamin dan mineralnya juga harus ada. Nah, caranya ya kita harus membuat makanan yang dalam bentuk sederhana tapi lengkap dalam volume yang kecil.
sehingga itu bisa memberikan sumber energi pada si atlet itu dan tidak mengganggu kenyamanan lambung saat berolahraga yang jaraknya hanya 2 jam. Itu. Nah, biasanya saya berikan memang kalau dari golongan vitamin dan mineral pagi hari itu cukup dikasih buah pisang. Itu sudah mewakili kebutuhan untuk apa namanya vitamin dan mineralnya. Kemudian untuk golongan karbohidrat memang saya hanya memberikan apa nama sereal ya, entah itu oatmeal, sereal atau apa namanya cornflake ya, yang sejenis itu. Kemudian nanti proteinnya diambil dari susu maupun telur. Jadi sarapan paginya seperti itu aja. Nah, itu sudah cukup membekali atau merestorasi lah ya glikogen otot maupun glikogen hati yang tadinya sudah menurun akibat kita tidur sudah 8 jam. Nah, kita punya fueling yang bagus. Nah, lalulah kita berolahraga. Nah, karena jaraknya sangat pendek, maka kita nggak bisa ngasih sesuai volume kalau jaraknya 4 jam. Tapi yang penting perut itu harus diisi supaya tidak kosong. Nah, kemudian pertanyaannya, Bu, kalau makannya cuma sedikit, kita kan takut lapar tuh nanti, takut habis 1 jam olahraga udah habis. Nah, maka di situ nanti harus ada sangu ya, sangu itu apa? Bekal ya, bekal yang dia bawa saat berolahraga gitu ya. Saat berolahraga, kalau durasi olahraganya memang lebih dari 1 jam, ya kira-kiranya, nah maka dia harus membekali diri dengan minuman sport drink, harus membekali diri mungkin dengan sport bar, harus membekali diri mungkin dengan sport gel, tergantung durasinya. Jadi Mbak Ica, yang penting tetap kita harus makan, karena itu fungsinya untuk mengembalikan glikogen hati, glikogen otot, serta menstabilkan glukosa darah, supaya dalam keadaan berolahraga kita punya sumber energi yang cukup. Gitu Mbak Ica. Ya, jadi tadi jawabannya tidak boleh ya olahraga dalam keadaan perut kosong gitu ya. Mungkin orang-orang mikirnya kalau tidur itu tidak ada proses metabolisme kali ya Bu. Jadi pikirnya makanan tadi malam masih ada. Padahal enggak juga ya. Jadi ketika kita tidur itu tetap juga tuh kepake ya simpanan glikogen atau simpanan energi kita. Oke. Kemudian Bu Mirza nih ada pertanyaan lagi ini tentang protein nih Bu kayaknya. Jadi bentar. Ini dari Hilmi namanya. Bentar Bu ya. Jadi mau bertanya Ibu, apakah betul sih kalau misalnya kita mengkonsumsi putih telur itu baik untuk membentuk otot gitu? Karena saya pernah disarankan untuk makan itu saat rajin nge-gym gitu. Baik, terima kasih Mbak Ica. Jadi sumber protein ya itu kan bermacam-macam. Ya memang protein yang paling bisa dipakai secara maksimal ya di dalam tubuh itu lebih ke protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Ya, tetapi memang karena protein ini macam-macam, memang protein telur ini susunan asam aminonya itu dibilang paling sempurna dibandingkan susunan asam amino di dalam sumber protein yang lain. Jadi maka gold standar nilai asam amino pembanding ya untuk protein di berbagai jenis protein yang lain itu memang si protein telur gitu. Tapi bukan berarti terus kita fokus ke protein telur sampai tidak mau mengkonsumsi protein yang lain karena biasanya di setiap protein itu ada yang disebut dengan asam amino pembatas. Nah, asam amino pembatas ini asam amino yang nilainya paling rendah di antara protein yang lain. Nah, kalau kita makannya hanya itu saja, maka kita akan rentan kekurangan asam amino itu, gitu. Nah, maka harus di-switch dengan protein dari sumber lain supaya nanti asam amino kita menjadi lengkap. Yang pembatas tadi di asam amino di protein A misalkan, nanti ternyata dengan mengkonsumsi protein B yang dia lebih tinggi asam amino pembatas dari asam amino yang tadi di A, maka itu saling melengkapi, kurang lebih begitu. Nah, penggunaan protein telur itu sebenarnya karena lebih praktisnya aja, ya praktis dalam mengajarkan. Misalkan begini, kalau orang mau nge-gym, ya kan, dia misalkan berat badannya di 60, ya kan, kemudian dia ketika dia di berat badan 60, kemudian kebutuhan proteinnya misalkan di 1,7 ya, 1,7 gram per kilogram berat badan ya. Maka kan kebutuhan proteinnya itu
nyampe 102 ya, 100 lah ya, kita anggap 100 gram. Nah, 100 gram protein, di mana 100 gram protein ini harus dikonsumsi selama sehari itu. Nah, kalau kita pakai standar protein URT-nya ya, ukuran rumah tangga untuk protein itu kan satu porsi protein itu kan 8 gram. Ya, satu porsi protein ya, satu URT protein itu lauk hewani itu kan 8 gram. Maka kalau kita tadi 100 ya, 102 ya, dibagi 8 gram itu kita butuh 13 porsi ya, 12,75 kita bulatkan aja ya, 13 porsi 13 porsi lauk hewani, ya kan? Nah, maka kalau tadi disampaikan untuk mengkonsumsi 7 ya, misalkan 7 butir telur, itu artinya berarti dia mengkonsumsi 7 porsi ya, 7 porsi protein hewani. Nah, kalau tadi 12,75 ya atau 13, dia sudah mengkonsumsi 7 butir telur putih telur ya, maka itu kurang berapa berarti? 5 ya, 5 porsi lagi. Nah, 5 porsi ini ya yang bisa dikonsumsi ke dalam 3 kali waktu makan ya, pagi, siang, sore, yang masing-masing memberikan 1 lauk hewani, 1 lauk nabati, di pagi hari makan pagi, makan siang, makan sore, maka ketemulah kebutuhan dia 13 porsi ya, porsi lauk hewani dalam seharinya. Jadi sebenarnya bukan betul atau salah ya, bukan baik atau salah, tapi memang kalau betul latihannya seperti itu, ya latihannya berat, programnya memang untuk menguatkan otot, memang betul perhitungan kebutuhan proteinnya akan sampai di sana gitu ya, akan sampai 13 porsi tadi, di mana 7 porsi diresepkannya dengan telur dan sisanya dengan protein-protein lain yang dititipkan di dalam makanan pagi, siang, dan sorenya. Yang jadi masalah, yang menjadi tidak benar ya, ketika kita mengkonsumsi protein sebanyak itu, tetapi program latihannya enggak catch up dengan proteinnya. Nah, itu justru nanti akan malah membuat masalah yang lebih lanjut dengan masalah ginjal ya, karena protein ini kan kalau dia tidak disintesis maksimal, tidak dipakai di dalam tubuh, dia akan dibuang juga ya, dan ini ketika melewati ginjal, protein ini dikenal sebagai molekul yang cukup besar ya, kalau dia lewat di ginjal maka justru akan menyebabkan kebocoran ginjal ya, atau gagal ginjal gitu loh. Nah, oleh karena itu pada atlet-atlet bodybuilding, atlet-atlet yang ingin membentuk otot, ketika asupannya sudah di atas 2 gram per kilogram berat badan, itu secara periodik 3 bulan sekali harus tes fungsi ginjal, supaya memastikan bahwa protein yang selama ini diasup benar-benar dipakai untuk sintesis protein untuk pembentukan otot gitu. Gitu Mbak Ica. Oke, menarik sekali tadi ya. Jadi sebetulnya bukan benar atau salah ya, Bu ya, tapi kita harus lihat jumlahnya juga ya. Jadi boleh kalau misalnya menggunakan putih telur karena mungkin itu opsi yang lengkap dan juga murah ya Bu Mirza ya, dan mudah didapat gitu. Jadi bisa pakai putih telur, tapi kita harus lihat juga jumlahnya seberapa banyak gitu, karena kalau misalnya kebanyakan nanti bisa memperberat kerja ginjal gitu ya Bu Mirza. Bu Mirza, mungkin kita break dulu karena sudah setengah jam lewat ya, nggak terasa kita diskusi ngobrolnya. Kita break dulu satu lagu ya, Mbak Galuh ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Galuh. Ya, terima kasih Mbak Ica. Mohon izin Ibu Mirza, kita break dulu, dan juga Mbak Ica, monggo silakan kalau mau minum dulu. Dan Sobat Sehat, aduh, tadi pesan dari Bu Mirza bahwa wajib kita sarapan di pagi hari ya. Jadi untuk yang hari ini, pagi hari ini belum sarapan, kiranya Sobat Sehat belum sarapan, boleh kita sambil sarapan. Dan kita akan mendengarkan satu lagu untuk menemani kita di pagi hari ini, dari Ran dengan Selalu Bersama. Tetap stay tune di Radio Indonesia Sehat. Kita berbagi ceria, bergerak tumbuh bersama, tiada kata lelah, no. Meskipun badai datang, rintangan menghalang, hati ini percaya
sambut langkah baru. Yeah, yeah. Apapun tantangan menghadap, bersama kita kan hati ini percaya kau selalu ada, temani langkahku. Cerita jiwa-jiwa bersatu, alungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Kau selalu teman langkahku, cerita jiwa-jiwa bersatu, alungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Na 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 na, oh senyum-senyummu adalah senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Radio Indonesia Sehat dalam program Bincang-Bincang Santai. Satu lagu dari Rani diluncurkan di tahun 2021 kemarin. Satu lagu bisa menjadi referensi Anda untuk Sobat Sehat yang gemar berolahraga. Kalau olahraga tuh paling asik kalau kita dengerin lagu-lagu yang ngebeat-ngebeat biar lebih semangat lagi olahraganya. Nah, bisa satu lagu tadi judulnya Run dengan judulnya Selalu Bersama bisa masuk list untuk menemani Anda untuk berolahraga di pagi atau sore hari. Dan Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami. Kita di pagi hari ini untuk Sobat Sehat yang mendengarkan baru saja nongkrong di Radio Raisa nih, baru aja stay tune. Kita sedang membahas tentang nutrisi tepat untuk memaksimalkan performa saat berolahraga. Jangan khawatir untuk Sobat Sehat yang baru aja dengerin karena Anda masih bisa berkesempatan untuk bertanya. Silakan boleh langsung saja dituliskan di kolom chat atau di website kami di radioindonesiasehat.com. Baik, waktu saya kembalikan ke Mbak Ica. Kami persilakan. Monggo Mbak Ica. Terima kasih Mbak Galuh. Baik Sobat Sehat semua, kita lanjutin ya. Sekarang diskusi lagi masih dengan Bu Mirza. Oke, Bu Mirza, tadi kita sudah sempat membahas tentang zat gizi ya tadi ya. Kemudian kalau kita bicara tentang hidrasi nih ya Bu, tadi kan juga sudah disampaikan ya, penting sekali kita harus menjaga tubuh kita itu selalu terhidrasi dengan baik gitu ya Bu. Nah, sebetulnya seberapa banyak sih Bu minuman yang kita butuhkan gitu Bu saat olahraga supaya kita tidak hilang fokus gitu ya Bu, tidak dehidrasi kemudian nanti hilang fokus terus malah pingsan gitu ya Bu. Nah, seberapa banyak sih Bu sebetulnya kita harus mengkonsumsi cairan Bu? Baik, jadi kita punya rujukannya Mbak Ica untuk mengatur konsumsi cairan tersebut ya, itu dari American College of Sport Medicine ya, jadi ACMS. Benar ya, of Sport Medicine, ACSM ya, ACSM itu sudah mengeluarkan regulasi dan aturannya. Nah, sebenarnya memelihara hidrasi itu tidak hanya pada saat kita berolahraga saja. Jadi sebelum kita berolahraga dan asupan kita sehari-hari yang dipatok 2000 ml atau 2 liter per hari itu juga harus terpenuhi dulu gitu ya. Jadi 2 liter per hari itu juga harus terpenuhi dulu. Kemudian baru ketika kita berolahraga, berapa banyak yang harus kita siapkan nih cairan pada waktu kita berolahraga. Nah, pertama yang harus dipertimbangkan adalah berapa lama kita berolahraga.
Karena kalau kita olahraga kurang dari 1 jam, ya kurang dari 1 jam, itu sebenarnya jenis cairan yang dikonsumsi cukup air putih. Ya, air putih saja sudah cukup gitu. Oke. Tapi ketika kita berolahraganya lebih dari 1 jam, ya bahkan mungkin berjam-jam, ya, nah ini baru kita memerlukan support dari sport drink atau minuman isotonik, atau minuman elektrolit, ya. Jadi minuman yang memang mengandung unsur gula dan elektrolit di sana. Nah, sehingga ini kita perlu cek itu dulu. Nah, seberapa banyak nih ya, seberapa banyak nih kita harus mengkonsumsi cairan, itu juga sudah ada aturannya. Jadi kurang lebih kalau kita berolahraga ya itu setiap 15 menit sampai dengan 20 menit ya, 15 sampai 20 menit itu kita bisa memasukkan cairan ya kurang lebih 150 sampai 200 ml. Nah, hitung kata kita olahraga 1 jam nih ya, 1 jam. Berarti setiap 15 menit misalkan masuk 200, berarti dalam 1 jam kita masuk 800 mili. Ya enggak? Ya, 800 mili. Nah, sehingga kalau nanti tinggal dikalikan, oh kalau ternyata kita 2 jam berarti 1,6 liter. Kalau kita 3 jam berarti berapa itu? 2,4 liter gitu dan seterusnya. Ya ini. Nah, tetapi ternyata ketika kita sudah berolahraga tadi ya berjam-jam ya, berjam-jam, itu juga tidak hanya sport drink saja yang masuk, tetap harus air putih atau air mineral itu masuk. Nah, itu proporsinya 60% air mineral, 40% sport drink. Ya, jadi kalau kita tadi ketemunya 1,6 ya, 1,6 atau 1,6 ya, 1,6 liter, berarti itu berapa ya? Kalau 40%-nya ya 1.600 itu kalau 40%-nya itu kan 640 ya. Jadi ya kemasan botol minuman isotonic drink yang 600 ml itu satu botol sudah cukup untuk olahraga 2 jam. Selebihnya yang dibawa adalah air putih. Kenapa? Ya karena kalau kita terlalu banyak juga mengkonsumsi yang sport drink, itu khawatir keseimbangan natrium, kemudian tekanan darah, itu justru nggak bagus gitu ya. Jadi tetap semua ada aturan dan ukurannya. Nah, kemudian nanti kan sesudah berolahraga, kita juga harus tetap mengembalikan cairan itu, Mbak Ica. Nah, memang sebaiknya pada saat kita mau berolahraga, kita nimbang berat badan dulu sih, gitu ya. Kita timbang berat badan sebelum berolahraga, dan sesudahnya kita timbang juga. Nah, biasanya kalau kita kurang minum pada saat berolahraga, pasti pada saat nimbangnya sesudah olahraga akan terjadi penurunan berat badan yang cukup banyak gitu. Nah, ketika kita lihat di situ ada selisih ya. Nah, setiap penurunan setengah kilo atau 500 gram ya, itu berarti kita harus mengembalikan cairan dengan mengkonsumsi 600 mili. Jadi setengah kilo berarti harus dikembalikan 600 mili. Nah, kalau ternyata kok berat badan kita sampai sekilo ya berkurangnya, ya berarti 1,2 mili harus dikonsumsi selama 2 jam setelah berlatih. Gitu. Jadi mengkonsumsi cairan di sini kalau boleh disimpulkan, kita lihat durasinya dulu. Kemudian yang kedua jenis cairan apa yang akan masuk dan berapa banyak dari masing-masing jenis cairan yang harus kita konsumsi selama kita berolahraga. Gitu Mbak Ica. Jadi tadi kita harus lihat durasi ya, kalau misalnya memang tidak sampai 1 jam itu cukup dengan air putih, tapi kalau di atas itu kita harus kombinasikan dengan sport drinks gitu ya Bu Mirza ya. Oke, Bu Mirza ini menyambung ke pertanyaan, ada pertanyaan yang masuk dari pendengar ini Bu tentang minum saat olahraga dari Vio. Jadi bertanya tentang suhu air yang diminum, Bu. Jadi boleh nggak sih Bu mengkonsumsi air dingin pada saat olahraga gitu? Karena ada yang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, sebetulnya suhu yang tepat itu seberapa sih, Bu? Baik. Baik, ini jadi kontroversi nih seringnya Mbak Ica dan sering diperdebatkan gitu. Padahal sebenarnya penjelasan yang sifatnya logik dan bisa diterima indera kita semua itu cukup ada gitu ya, cukup bisa diterima gitu maksudnya. Contoh begini, dalam keadaan kita
panas gitu ya, panas berolahraga. Apa iya kita minum dalam minuman hangat? Kan nggak mungkin, ya kan? Karena minuman dingin ini kan yang dimaksudkan adalah supaya bisa segera dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya kan? Dan memberi rasa segar di apa namanya di dalam rongga kerongkongan kita sampai nanti untuk menetralkan suhu. Jadi tujuan minum dingin itu sebenarnya banyak manfaatnya ya, bisa mempercepat kita menelan minuman tersebut, kemudian juga dengan suhu yang lebih dingin tadi, maka kita bisa mengkonsumsi minuman lebih banyak. Dan yang ketiga, ketika kita mengkonsumsi minuman dingin, itu bisa membantu menstabilkan suhu tubuh dari dalam. Ya, suhu tubuh dari dalam. Karena apa? Orang kalau pasca recovery latihan berat aja, atlet itu juga direndam es loh sesudahnya, ya kan, untuk fast recovery gitu. Nah, artinya dari luar dia direndam es, dari dalam kita bantu untuk mengkonsumsi minuman dingin supaya suhu badannya cepat turun gitu. Karena itu bagian dari protokol dan proses recovery. Nah, sekarang pertanyaannya, dinginnya ini tuh yang sering diperdebatkan Mbak Ica. Apakah dinginnya dingin suhu ruang? Apakah yang dimaksud terus harus hangat? Apakah yang dimaksud harus es beku gitu kan? Nah, sebenarnya ini semua juga lucu, harusnya punya dinalarkan bersama-sama bisa. Yang dimaksud suhu dingin di sini adalah suhu 15 derajat Celcius. Ya, suhu 15 derajat Celcius. Nah, suhu 15 derajat Celcius ini sebenarnya ya sama dengan suhu kulkas gitu ya, chiller. Ya, chiller kita itu kalau kita nyimpen minuman di situ ya itu setara dengan 15 derajat Celcius. Jadi enggak terlalu suhu normal. Kalau suhu normal kita kan suhu ruang kita kan di 25 ya. 25, 28 gitu ya. Suhu yang disebut dengan suhu ruang kita itu kan segitu. Nah, kalau bayangkan kita sedang berolahraga di musim panas. Yang suhunya kalau di Eropa itu kadang 40 aja bisa gitu loh, 40 derajat. Masa iya kita mengkonsumsi di suhu ruang itu kan anget jadinya airnya. Ya enggak? Air itu kalau dikasih di suhu ruang yang memang suhunya panas itu bisa hangat. Masa iya kita mengkonsumsi minuman hangat padahal tubuh kita lagi panas. Maka yang dimaksud diatur di sini bukan suhu ruang tetapi suhu di 15, artinya suhu yang disimpan di dalam kulkas chiller, bukan freezer. Nah, kalau freezer kita pun juga enggak freezer yang minus. Iya, enggak jadi minum karena bentuknya es batu kan. Nah, artinya di sini kalau kita sedang bertanding itu misalkan kan nggak ada kulkas, apalagi yang model-model maraton, model-model ultra endurance, artinya kan minuman yang disimpan di dalam ice box, ya kan, didinginkan suhunya sampai 15 derajat dengan ice box. Jadi fungsi dan tujuannya itu. Dan saya harap nanti setelah pendengar Radio Raisa ini paham ya, tidak memperdebatkan lagi soal suhu karena sebenarnya suhu ruang kalau ruangannya lagi 40 derajat Celcius itu jadi panas, nggak mungkin kita konsumsi gitu kan. Jadi yang benar adalah suhu 15 derajat di mana itu adalah suhu chiller, suhu kulkas yang memberikan rasa nyaman ketika kita konsumsi, menyegarkan kerongkongan ya tenggorokan kita dan memperbanyak proses asupan cairannya serta untuk menetralisir suhu tubuh supaya tidak terjadi pemanasan yang akhirnya kalau terlalu panas nanti dampaknya juga nggak bagus, apalagi pada saat recovery kok suhu tubuhnya masih tinggi terus. Nah, itu berarti recovery-nya masih gagal. Nah, tujuan kita mengkonsumsi minuman dingin untuk itu kurang lebihnya. Oh iya, satu lagi Mbak Ica, itu ada teorinya juga kenapa 15 derajat itu adalah berhubungan dengan kecepatan pengosongan lambung Mbak Ica. Jadi secara fisiologis minuman yang dengan suhu 15 derajat itu ketika masuk ke dalam lambung itu relatif lebih cepat untuk diserap dan dimasukkan ke dalam cairan-cairan ekstrasel untuk dilakukan untuk rehidrasi. Gitu Mbak Ica. Jadi lebih efektif ya Bu ya tadi ya untuk hidrasi ya gitu. Jadi tidak ada bahaya ya Bu, soalnya ini kan di pertanyaannya ada yang bilang bahaya gitu. Itu sebetulnya nggak bahaya ya Bu ya. Jadi asalkan tadi di suhunya sekitar 15 derajat, jadi tidak terlalu dingin tapi juga nggak hangat gitu. Iya.
Oke, kemudian satu lagi Bu, ini ada tentang hidrasi juga sekalian saya tanyakan ya Bu, dari Ilham Akbar. Jadi ini bercerita kalau dia ini sering berenang Bu, gitu. Dan ketika berenang itu sering haus juga gitu ya Bu. Kemudian ketika berenang itu selalu sedia minum di dekat kolam dan sering minum ketika berenang gitu. Ada yang bilang itu tidak diperbolehkan. Bagaimana ya Bu ya? Gitu. Jadi ini ingin tahu, boleh nggak sih Bu kalau ketika berenang itu minum juga gitu Bu? Ya, oke, baik. Nah, ini satu keadaan yang cukup unik ya di renang, karena renang itu paparan latihannya adalah air, ya, di mana air itu pasti akan membuat suhu tubuh seorang atlet perenang itu relatif lebih tidak merasa panas, ya kan? Tidak merasa panas. Tapi dia kan tetap beraktivitas tuh di sana. Nah, ketika dia tidak merasa panas ini, maka dia merasa tidak perlu minum, ya, karena dia tidak berkeringat gitu. Tetapi akhirnya dampaknya para perenang-perenang ini ketika setelah selesai berenang itu dia mengalami menggigil, ya kan, karena terus suhu tubuhnya itu nggak cepat recover gitu ya, nggak cepat naiknya, sehingga protokolnya pada atlet renang ini beda lagi dengan protokol pada atlet yang nggak renang. Artinya setelah dia berenang selesai itu yang dikonsumsi justru yang hangat. Nah, ini unik kan Mbak Ica. Jadi kalau tadi saya bilang untuk tidak mengkonsumsi yang hangat, ya kalau di renang lain. Jadi begitu dia naik, ya begitu dia naik itu harus mengkonsumsi kuah sup hangat. Ya, kuah sup hangat itu harus itu segera diberikan supaya untuk apa? Cepat segera meng-up suhu tubuhnya dia supaya nggak drop. Kalau drop itu nanti dia bisa menggigil, bisa malah jadi pingsan juga gitu. Itu yang protokol recovery-nya. Nah, during exercise-nya ini, nah tadi kan saya bilang pada saat latihan dia tuh nggak merasa berkeringat, jadi nggak butuh minum. Ya, padahal kalau boleh jujur, para perenang ini pipisnya lebih banyak ketika sedang berolahraga dibanding yang enggak. Kalau atlet yang di darat tadi kan dia nggak pipis tapi berkeringat. Kalau atlet renang ini pipis gitu loh. Jadi pipis ini sebenarnya juga satu mekanisme untuk menghilangkan cairan tubuh gitu loh. Jadi kan keluarnya cairan tubuh nggak hanya dari sweat keringat ya, tapi dari kencing. Dan jujur saja kalau saya lagi olahraga renang aja kencingnya tuh bisa terasa banyak banget dibanding kencing orang normal gitu. Nah, oleh karena itu pada atlet atlet renang itu tetap harus mengkonsumsi minuman. Jadi saya lebih setuju tadi kalau dia menyiapkan minuman di pinggir lapangan ya untuk merehidrasi tubuhnya, itu penting. Nah, yang terjadi memang jarang atlet renang itu mau mengkonsumsi minuman karena tadi merasa tubuhnya tidak berkeringat, padahal kencingnya banyak gitu loh. Nah, sehingga tetap harus memperhatikan prinsip pemberian cairan yang tadi saya sampaikan, hitungannya sama. Nah, mungkin suhunya jangan suhu es kalau untuk atlet berenang. Ya, jadi suhu ruang saja gitu, suhu ruang saja supaya suhu tubuhnya nggak drop gitu, gitu. Itu Mbak Ica. Oke, jadi tetap tetap harus minum ketika renang gitu ya, cuma suhunya tadi disesuaikan gitu. Ya. Oke, baik. Bu Mirsa, tadi kita sudah ngobrolin tentang kebutuhan makan ya, kebutuhan zat gizi, kemudian juga hidrasi. Nah, Bu, sekarang mungkin kita ke topik yang lebih panas nih, Bu, tentang penggunaan suplemen, Bu. Ini kan banyak ya, Bu, ya, sekarang orang-orang nge-gym gitu ya, misalnya terus ada penambahan suplemen atau whey protein, misalnya susu whey dan lain sebagainya, Bu. Nah, sebetulnya seberapa perlu sih Bu menggunakan suplemen itu, Bu, ketika untuk menunjang performa ya, Bu ya? Ya, oke, baik Mbak Ica. Jadi seperti halnya kita membangun tubuh, yaitu kita punya istilahnya piramida makan untuk atlet ya, Mbak Ica. Di mana piramida makan untuk atlet itu lantai dasarnya adalah pemenuhan balance diet dengan AKG itu tadi. Kemudian lantai yang keduanya adalah sport food tadi yang saya sampaikan, pendampingan makan yang memang bisa karena gap-nya cukup tinggi antara kebutuhan latihan dengan kebutuhan dasar dia, maka dia perlu bertambah sport drink, sport gel, sport bar tadi ya sebagai bentuk tailoring ya untuk
atlet itu biar adjust dengan kebutuhan dia. Yang paling atas adalah suplemen gitu. Yang paling atas suplemen. Jadi suplemen ini proporsinya cuma 5-10% dari total kebutuhan dia sebagai seorang atlet. Jadi sedikit. Nah, karena sedikit maka proses pemberiannya juga tidak serta-merta untuk semua atlet, bahkan untuk semua aktivitas. Kita perlu mengakses dulu kebutuhannya. Dan kita perlu melihat mana yang dinyatakan aman suplemen itu. Gitu. Nah, berbagai bentuk suplemen atau ergogenic aid ya yang dipakai untuk atlet itu yang aman itu kafein, kemudian kreatin, ya, kemudian sodium bikarbonat, ya, kemudian ada karnosin, ada HMB, ya, HMB, kemudian ada vitamin D, kemudian nitrat, ya, nitrat ada 7, Mbak Ica ya, 7 yang dinyatakan aman. Nah, kalau nitrat ya, ini nitrat itu tadi bisa kita ambil dari jus buah bit sebenarnya, ya, jus buah bit atau buah bit itu bisa. Vitamin D kalau memang perlu suplementasi kita masih bisa memberikan sampai dengan 1000 IU, ya 1000 IU per hari, ya 1000 IU. Kemudian kalau yang HMB, kemudian karnosin, ya, kemudian kreatin, kemudian kafein. Nah, ini kadang-kadang adalah ergogenik yang ditambahkan ke dalam whey protein tadi, Mbak Ica. Whey protein itu adalah makanan cair ya dalam bentuk powder nanti dicairkan yang memang tinggi protein atau asam amino, terutama leusin, isoleusin, valin ya 3 asam amino itu yang cukup besar ya Bu ya. Ya di whey protein. Nah, keempat tadi yang saya sebutkan itu sering dititipkan di situ. Karena fungsinya untuk apa? Kalau yang kreatin, kafein tadi fungsinya untuk kadang kafein ini juga dititipkan di sport gel juga, Mbak Ica. Kadang di sport drink juga ada kafeinnya. Ini fungsinya untuk membantu pembongkaran lemak untuk dijadikan sebagai sumber energi pada saat berolahraga. Kalau kreatin ini fungsinya pada saat olahraga strength condition itu kan karena aktivitas olahraganya selalu intensity power ya, jadi eksplosif ya, daya ledak. Itu kan sistem energinya yang masuk kan fosfokreatin ya. Nah, kreatin yang masuk dari suplementasi ini diharapkan mampu memperpanjang durasi atlet yang berlatih strength condition itu lebih lama. Karena sumber energi yang dipakainya karena kisarannya detik ya untuk pengangkatan, untuk lifting, untuk penahanan itu kan daya ledak semua. Nah, kemudian kalau yang sodium bikarbonat tadi biasanya dititipkan di sport drink. Hampir semua sport drink itu ada sodium bikarbonatnya sebagai penyeimbang asam basa di tingkat ekstraseluler. Ya, penyeimbangan asam basa di tingkat ekstraseluler. Kalau karnosin tadi itu dititipkan di whey protein tadi sebagai penyeimbang asam basa di tingkat intraseluler. Jadi ketika kita terjadi daya ledak otot itu ternyata lama-lama otot kita itu juga ada peningkatan pH. Nah, untuk menetralisir itu maka butuh adanya asupan karnosin ini untuk menyeimbangkan asam basa di tingkat seluler, intraseluler. Jadi sebenarnya suplemen penting ketika memang atlet melakukan olahraga yang secara metabolisme memang membutuhkan itu. Dan suplemen itu harus dilihat suplemen mana yang aman, dan saya 7 tadi yang saya sebutkan adalah yang aman. Kalau di luar itu berarti itu nggak aman. Ya, 7 itu aman. Dan itu memang biasa dititipkan tadi di whey protein dan makanan bubuk yang nanti dikonsumsi dalam bentuk cair. Nah, terkait dengan whey protein itu sebenarnya kita punya 3 pilihan, Mbak Ica. Ada whey protein, ada kasein, dan ada kedelai ya dari isoprotein ya, isoprotein sebutannya. Nah, ternyata ini kan semua mengandung unsur 3 asam amino tadi ya, leusin, isoleusin, valin. Nah, whey ini yang terbaik sebenarnya. Tetapi
kasein meskipun dari hewani ternyata efektivitas dalam respon sintesis protein dalam tubuh itu justru lebih bagus yang iso kedelai. Jadi kedelai sama kasein kalau dilihat efektivitasnya itu lebih bagus yang kedelai. Kasein itu kandungannya besar tapi nggak efektif untuk disintesis protein ke dalam pembentukan otot. Nah, nanti kan ada hidrolisat, ada isolat, itu semua adalah teknologi untuk memecah jenis asam amino tadi menjadi lebih kecil sehingga lebih bisa di metabolisme dalam pencernaan kita itu lebih enak, lebih nyaman, tidak memberikan efek samping. Terutama pada orang-orang yang metabolismenya lambat atau orang-orang yang alergi, ya, ada masalah dengan pencernaan itu memang akhirnya memilih yang protein, yang isolat maupun yang hidrolisat. Gitu. Makin banyak teknologi yang ditambahkan, makin banyak zat ergogenik yang ditambahkan, biasanya makin mahal. Nah, selama kita nggak punya masalah apapun, nggak punya kendala apapun, maka penggunaan whey protein saja sudah lebih dari cukup. Jadi nggak perlu yang ditambah ini, tambah itu, karena semakin ditambah, semakin mahal. Gitu Mbak Ica, kurang lebih. Oke, terima kasih Bu Mirza. Jadi intinya kalau penggunaan suplemen atau whey protein tetap harus sesuai dengan kebutuhan kita juga ya Bu ya. Jadi dilihat apakah benar sih program latihan kita itu seberat itu gitu ya, sampai kita butuh tambahan suplemen, kemudian whey protein, dan itu harus hati-hati juga dalam penggunaannya gitu ya Bu Mirza. Oke. Bu Mirza dan Sobat Sehat semua, ini tidak terasa ini waktunya sudah pukul 9, kita sudah 1 jam berbincang-bincang. Tadi juga saya sudah diingatkan kalau udah jam 9. Ini nggak terasa seru sekali obrolannya. Baik, terima kasih Bu Mirza atas waktunya, sharingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk Sobat Sehat semua yang rajin olahraga. Semoga setelah ini olahraganya bisa lebih ditingkatkan lagi ya, lebih meningkat kualitasnya juga, sehingga bisa lebih bagus manfaatnya untuk tubuh kita juga. Baik, dari saya sebagai moderator juga mengucapkan mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Selamat pagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Mirza dan juga Mbak Ica sudah berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Sobat Sehat, tadi sudah dicatat ya pesan-pesan dari Bu Mirza dan juga Mbak Ica. Semoga untuk Sobat Sehat nih tadi nutrisinya sudah tahu nih. Tinggal kita olahraganya nih setelah ini ya, yang lebih kita kencengin lagi. Nutrisinya sudah tahu pagi hari ini. Dan terima kasih banyak. Kembali kami ucapkan untuk Anda Sobat Sehat yang sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk yang ketinggalan, tenang saja Anda masih bisa menikmati obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Tinggal diklik saja di Spotify. Dan untuk Sobat Sehat, Anda bisa mendapatkan informasi seputar dari Raisa Radio di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Terima kasih banyak. Ibu Mirza, matur nuwun sangat. Salam untuk keluarga di rumah. Mbak Ica juga, terima kasih. Sehat selalu. Senang banget pagi hari ini bisa dengerin obrolan seru di pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu dan juga Mbak Ica. Dan Sobat Sehat, demikian bincang-bincang santai di pagi hari ini. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Pamit ya. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayang
bekas redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama.